apa sih sebetulnya Pertamina International Shipping dan apa yang kami kerjakan. Pertamina International Shipping itu merupakan salah satu subholding dari Pertamina Persero, di mana tahun 2020 waktu itu Pertamina melepas semua unit-unit bisnisnya menjadi anak usaha atau subholding, dan Pertamina International Shipping waktu itu ditunjuk menjadi subholding Integrated Marine Logistics. Jadi kami adalah anak perusahaan atau subholding di Pertamina yang mengurus bisnis marine, perkapalan, marine services, dan juga ada beberapa storage BBM dan LPG di bawah bisnis kita. Nah, ini adalah gambaran siapa sih PIS dulu dan saat ini itu seperti apa. Jadi dulu perkapalan itu hanya sebuah direktorat di Pertamina, di mana direktorat perkapalan ini hanya mengerjakan operational side, day-to-day activities, dan hanya mendapat amanat dari direktorat pemasaran untuk mengantar BBM maupun LPG. Jadi tidak ada pangsa pasar lain di situ selain Pertamina. Hanya ada captive market dan customer-nya hanya internal Pertamina Group. Dan kemudian basisnya hanya di Indonesia saja, hanya di bisnis domestik. Dan saat ini sejak menjadi subholding Integrated Marine Logistics di tahun 2021 kemarin, otomatis Pertamina International Shipping ini harus memiliki visi jangka panjang, harus memiliki misi, harus memiliki inovasi juga karena sudah berdiri sebagai satu perusahaan. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kami sudah membangun non-captive market sebanyak kurang lebih 19%. Jadi saat ini tidak hanya di domestik dan Pertamina, internal Pertamina Group saja, customer Pertamina International Shipping, namun saat ini kita sudah ada kurang lebih 64 kapal di luar Indonesia yang melayani customer-customer kita di luar Pertamina. Jadi kondisi saat ini Pertamina International Shipping itu sudah memiliki network baik domestik maupun internasional business partner. Nah, jadi ini adalah gambaran perjalanan selama 2 tahun, bagaimana bisnis perkapalan dari yang tadinya merupakan cost center hanya melayani internal Pertamina, dan dalam 2 tahun terakhir kami bertransformasi menjadi satu perusahaan yang memang fokus melayani perkapalan dan marine logistik, dan akhirnya sampai saat ini kita memiliki customer non-captive sebanyak 19%. Jadi dari perjalanan bisnis ini pun ini menggambarkan bagaimana kinerja dari corporate secretary yang diharapkan oleh um, manajemen Pertamina International Shipping. Nah, gambaran di sebelah kanan, jadi saat ini kita itu mengoperasikan 300, kurang lebih 326 kapal saat ini, yang di mana di dalamnya ada 100 kapal yang kami miliki. Nah, ternyata dengan jumlah 320 lebih ini, Pertamina International Shipping itu merupakan salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Dan ini kita baru menyadari itu dalam 2-3 tahun terakhir. Di mana mungkin dulu kita juga mengoperasikan kapal, kurang lebih 300 kapal juga. Tetapi karena kita berada di balik layar sebagai cost center, tidak memiliki nilai untuk dapat diekspos di luar sebagai perusahaan pelayaran tersendiri. Saat ini voyage kita sudah kurang lebih 10.000 per tahun, dan saat ini kita memiliki 2 kantor cabang di Singapura dan di Dubai, dan melayani 50 international shipping routes antara lain USA, UAE, dan lain-lain, Afrika, Portugal, sampai ke seluruh benua Eropa. Kemudian bagaimana kita di masa depan? Ini adalah aspirasi yang disampaikan oleh tim manajemen Pertamina International Shipping, bahwa saat ini kita sedang melakukan transformasi, kita melakukan improvisasi terus di proses bisnis, dan juga meningkatkan efisiensi di operasional. Dan saat ini kami juga menyadari bahwa banyak kapal-kapal yang memang sudah perlu direvitalisasi, karena saat menjadi direktorat terlebih dahulu mungkin kemampuan untuk berinvestasi itu belum sebebas saat ini saat kita sudah menjadi anak perusahaan tersendiri. Dan kita juga memiliki aspirasi untuk bertumbuh bersama Pertamina dan juga Indonesia, ekspansif ke dunia, dan ada aspirasi di tahun 2025 mungkin nanti kita akan melaksanakan IPO. Jadi kita harus membenahi baik internal maupun eksternal Pertamina International Shipping, dan dari aspirasi ini, inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh corporate secretary. Termasuk juga dalam energi transisi, kita juga harus ikut serta
dalam rencana energi transisi yang akan dilakukan oleh Pertamina Persero dan juga Indonesia di tahun 2060 nanti. Kami membagi tantangan ini dalam 4 pilar utama. Yang pertama pastinya pilar komunikasi, di mana saat ini kita memiliki tantangan untuk membangun equity story untuk persiapan IPO Pertamina International Shipping yang rencananya akan dilakukan di tahun 2025. Kemudian dalam mendukung ekspansi bisnis internasional, tentunya Corporate Secretary juga memiliki tantangan untuk meningkatkan exposure internasional Pertamina International Shipping. Jadi kami terus aktif mengikut sertakan tim manajemen kami dalam forum-forum internasional, forum-forum baik itu forum-forum yang terkait maritime maupun forum-forum bisnis lain yang levelnya adalah internasional. Kemudian tantangan kami juga meningkatkan brand image, di mana untuk melakukan IPO tentunya kita harus harus bisa menentukan image kita akan dibawa seperti apa, dan in the future image ini juga harus mendukung rencana bisnis yang akan dilakukan oleh Pertamina International Shipping. Kemudian yang terakhir juga program yang sedang kita jalankan di tahun ini adalah Integrated Newsroom, sehingga kita memiliki kanal-kanal, seluruh kanal media kita gunakan untuk meningkatkan exposure dari Pertamina International Shipping baik domestik maupun internasional. Kemudian di courtesy ini juga tantangan yang dimiliki oleh Pertamina International Shipping, karena saat spin-off dari Pertamina Group menjadi subholding, tentunya ada stakeholder-stakeholder yang tadinya di handle oleh Pertamina, sekarang kita harus melakukan mapping dan engagement sendiri, terutama stakeholder-stakeholder yang khusus memang berkaitan langsung dengan bisnis maritim PIS. Kemudian kita juga melakukan engagement langsung dengan para media, dan tentunya eh, dari stakeholder relation ini salah satu tantangan yang paling penting di tahun ini adalah di mana tahun ini eh, kondisi geopolitik Indonesia juga kita harus terus melihat pergerakannya seperti apa, karena tidak bisa dipungkiri Pertamina International Shipping juga merupakan salah satu bagian dari badan usaha milik negara. Kemudian di pilar compliance, kita juga terus mengupdate regulatory kita, baik ini eksternal maupun internal. Kemudian karena sejak menjadi subholding, kita sangat agresif dalam melakukan investasi, khususnya dalam penambahan-penambahan kapal. Ini juga salah satu bentuk tantangan kami, bahwa tadinya investasi itu dilakukan oleh Pertamina Persero, saat ini kita juga harus banyak membenahi tata kelola internal perusahaan kita, khususnya mengenai investasi-investasi ke depannya. Dan kembali lagi, posisi kita sebagai BUMN, ini kita juga harus patuh dalam regulasi-regulasi yang terkait, khususnya dari Kementerian BUMN dalam segi investasi ini. Dan yang terakhir adalah pilar Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana saat ini program-program CSR kita harus align dengan SDG, dan kita juga harus memiliki fokus-fokus sustainability dalam program-program CSR kita. Nah, yang pertama dalam pilar communication, beberapa program kita di tahun ini di Corporate Management Reputation Program. Jadi kami melakukan penilaian dalam corporate reputation. Jadi kita melakukan survei persepsi dalam ke beberapa subjek, agar kita bisa mengetahui posisi kita di mana sih sebetulnya saat ini. Apakah orang-orang itu sudah mengenal Pertamina International Shipping atau belum sih? Nah, kemudian Integrated Newsroom ini, meskipun kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang maritime secara B2B, tapi kita terus meningkatkan awareness masyarakat terhadap Pertamina International Shipping. Kita ingin menjadi perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan kebanggaan nasional di bidang maritim, bahwa yang tadi sudah saya sebutkan, ternyata Pertamina International Shipping itu dengan mengoperasikan lebih dari 300 kapal tanker, itu merupakan kapal perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, kami ingin meningkatkan kebanggaan tersebut terhadap masyarakat, sehingga nanti saat melakukan IPO, awareness itu juga sudah terbentuk. Dan awareness ini juga kita bangun tidak hanya di eksternal, salah satu tantangannya juga internal engagement, karena
banyak pegawai atau pekerja kami itu berada di tengah laut sana. Sehingga bagaimana caranya kita bisa mengengage mereka dengan corporate event maupun mengikutsertakan para awak kapal ini dalam konten-konten komunikasi kita. Dan yang keempat, ini adalah program-program stakeholder relation kita. Kita banyak melakukan gathering pemimpin redaksi, kemudian kita juga menghampiri kampus-kampus sekolah tinggi ilmu pelayaran, dan kita juga mengikuti beberapa sidang-sidang atau event yang levelnya nasional maupun internasional dan mendampingi kementerian-kementerian yang memang menjadi stakeholder utama kita. Dan yang terakhir, ini juga dalam program communication kita, PIS terus membenahi aspek-aspek komunikasi yang kita miliki. Misalnya website, kita tahu ke depannya salah satu bentuk profesionalisme dari sebuah perusahaan itu pasti yang dilihat bukan dari sosial media. Sosial media is a one thing untuk meningkatkan awareness, tapi website itu lebih penting untuk perusahaan seperti kami yang bergerak di B2B. Ini juga salah satu yang merupakan menjadi program utama kami di tahun ini untuk revamp website dari Pertamina International Shipping. Kita juga membenahi video-video company profile dari Pertamina International Shipping untuk sebagai persiapan kita untuk IPO di tahun 2025 nanti. Kemudian selanjutnya di bidang compliance ini kita beberapa program utama yang pasti adalah pengelolaan aktivitas direksi dan Dewan Komisaris. Tentunya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Kemal bahwa tugas kita sebagai Corporate Secretary adalah sebagai penyambung aktivitas antara direksi dan komisaris. Kemudian kita melakukan eh, penyelenggaraan RUPS sebagai syarat. Kemudian ini adalah 10 kegiatan utama kami di bidang compliance, antara lain kita juga melakukan ISO 37001 mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian kegiatan kita di tahun 2024 ini kita banyak melakukan proses digitalisasi di bidang compliance, di mana kita harus tetap mengikut sertakan para awak kapal kita yang berada di tengah laut sana, bagaimana mereka bisa tetap melakukan monitoring terhadap kegiatan compliance yang mereka harus isikan secara wajib. Ini adalah program utama kita di CSR yang juga menyasar beberapa SDG fokus, antara lain nomor 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, dan yang terakhir adalah yang memang tematik di Pertamina International Shipping, yaitu 14, Life Below Water. Jadi ini juga baru kita bentuk program CSR ini di tahun 2023 kemarin, yang kami namakan Bersinergi untuk Laut. Jadi kita memiliki program tematik yang memang em, akan terus menyasar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan laut maupun daerah pesisir. Antara lain yang pertama, kami di bulan Desember tahun lalu kami berhasil melaunch floating hospital untuk daerah timur, Indonesia Timur, di distrik Seget, daerah Sorong. Jadi alhamdulillah kita juga berhasil mengoperasikan floating hospital di sana selama 45 hari, dan selama 45 hari tersebut berhasil melayani 5.000 pasien. Dan kenapa kita memilih lokasi ini? Karena ternyata lokasi ini itu kurang lebih jaraknya adalah 3 sampai 4 jam dari Sorong, di mana rumah sakit terdekat itu berada di Sorong tersebut. Dan mereka tidak ada transportasi umum untuk ke Sorong, sehingga harus mencarter mobil yang harganya juga tidak murah. Jadi kebayang di sana kami melayani kurang lebih ada 10 ibu melahirkan waktu itu. Jadi kalau waktu itu kalau tidak ada rumah sakit apung, sangat kebayang itu orang-orang di sana mendapatkan pelayanan kesehatan itu sangat sulit, harus menempuh waktu selama 3 sampai 4 jam, dan mengeluarkan uang yang juga tidak sedikit. Dan yang kedua, kita juga membangun Pertamina Whale Shark Research Center. Ini masih di Indonesia Timur juga, di daerah Kuati Sore. Jadi
Kami melakukan tagging dan monitoring terhadap beberapa whale shark untuk memonitor jalur migrasinya, sehingga kita mengetahui jalur migrasi agar kapal-kapal tanker kita tidak mengganggu jalur migrasi mereka. Yang ketiga ini adalah Ocean Literacy Program. Jadi kami membangun perpustakaan di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Saat ini sudah ada 22 sekolah untuk meningkatkan literasi dan juga keinginan membaca dari anak-anak sekolah, khususnya anak-anak SD. Dan kami juga secara tematik menyumbangkan buku-buku yang berkaitan dengan laut agar juga meningkatkan kebanggaan para anak-anak SD ini terhadap Indonesia sebagai negara maritim. Nah, dari program-program yang telah kita jalankan tadi, ini adalah penghargaan yang kami dapatkan di tahun 2023 dan awal 2024, antara lain dari Pria Awards, Insan PR Indonesia, dan ada beberapa kategori yang kami dapatkan, antara lain di Departemen PR, dan sempat mendapatkan juga di media sosial, dan program komunikasi CSR di tahun 2024.